Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan penyusunan progres tipe proyek. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Mas Novel Dava dan Mbak Anastasia Dwi Andriani. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian pelaksanaan proyek. Yang kedua ada klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek, ada laporan kemajuan proyek, dan penggunaan kurva S dalam menyusun laporan proyek. Next. Pelaksanaan proyek sendiri merupakan tahapan di mana rencana dan desain program proyek itu direalisasikan. Dalam pelaksanaan proyek ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada mobilisasi sumber daya, ada pengawasan dan manajemen proyek, ada kualitas dan pengendalian mutu, ada manajemen resikonya, ada komunikasinya, ada pengelolaan biayanya, dan ada evaluasinya. Next. Di klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek ini ada 4 poin. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, ada bisnis, ada resource, dan ada regulasi. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bisa melanjutkan penjelasan dari kelompok saya terkait laporan kemajuan proyek. Dalam laporan kemajuan proyek terdapat tiga aspek yang bernama pada aspek harian, aspek mingguan, dan aspek bulanan. Dalam aspek harian ini terdapat apa saja sih poinnya? Yang pertama, yaitu tanggal berapa dari tanggal berapa. Kemudian pekerjaan apa yang telah dilakukan. Nah, dari pekerjaan tersebut, apakah ada tantangan atau kendala dalam pelaksanaannya? Kemudian dari pelaksanaan tersebut, timbullah evaluasi. Yang kedua pada aspek mingguan. Pada aspek mingguan ini sama dengan pada aspek harian, yaitu minggu keberapa, kemudian pencapaian dalam minggu ini apa aja, kemudian kita itu mengevaluasi resiko yang terjadi pada satu minggu pada waktu itu. Yang ketiga, aspek bulanan. Pada aspek bulanan ini meliputi pencapaian apa aja, kemudian anggaran tersebut kita analisis dalam satu pekan tersebut gunakan apa aja, untuk apa aja, belanja apa aja. Kemudian dari analisis anggaran tersebut kita evaluasi apakah anggaran tersebut boros atau hemat dan lain-lain. Kemudian dari poin terakhir yaitu kesimpulan pada bulan ini. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anastasia. Selanjutnya, penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan proyek. Kurva S di sini merupakan grafik yang mempresentasikan jumlah barang atau jasa yang dapat diproduksi dan dijual pada berbagai tingkat harga dengan asumsi faktor produksi tetap. Penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan proyek diantaranya yang pertama menentukan harga dan kuantitas kesetimbangan. Yang kedua, analisis dampak perubahan terhadap harga. Yang ketiga, pertimbangan faktor produksi. Yang keempat, prediksi pasar. Yang kelima, elastisitas penawaran. Dan yang keenam, efisiensi pasar. Saya kembalikan itu tadi pemaparan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.